Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filzana Siva dengan NIM 256120102229. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi dari pengantar akuntansi yang berjudul Pengendalian Internal dan Kas. Pengendalian internal adalah kerangka kerja terintegrasi standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi. Lalu di sini ada tujuan pengendalian internal yang dibagi menjadi 3, yaitu pengamanan aset, informasi akurat, kepatuhan terhadap hukum, dan regulasi. Terdapat 5 unsur pengendalian internal yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga prosedur pengendalian, yang keempat pengawasan, yang kelima informasi dan komunikasi. Lalu di sini ada ilustrasi unsur-unsur dalam pengendalian internal. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan, yaitu struktur organisasi, kebijakan personalia, dan filosofi manajemen dan gaya operasi. Semua perusahaan menghadapi resiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor ekonomi. Jadi, manajemen harus menilai resiko tersebut, melakukan tindakannya yang diperlukan untuk mengendalikan. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Dan di sini ada unsur pengendalian internal yang paling penting, yaitu yang pertama personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Yang kedua pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Yang keempat bukti dan langkah-langkah keamanan. Di sini ada ilustrasi ancaman terhadap pengendalian internal. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian. Jadi termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal itu ada 2, yaitu tanda peringatan sistem dari manusia. Yang pertama perubahan drastis gaya hidup, yang kedua hubungan yang akrab dengan pemasok, yang ketiga menolak mengambil cuti, yang keempat sering berutang ke karyawan lain, yang kelima mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebih. Yang kedua tanda peringatan sistem akuntansi, yaitu dokumen yang hilang atau jeda nomor transaksi, peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan, perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank, yang peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat, penundaan pencatatan transaksi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor pengendalian elemen manusia dan pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran, yaitu kas yang bisa disebut dengan cash, meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja, juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Contohnya, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itulah yang dianggap kas. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum, satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Jadi kas itu adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Jadi untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari 2 sumber utama, yaitu pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Jadi pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Lalu di sini ada ilustrasi kas yang diterima dari penjualan tunai. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagian akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Jadi selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih yang bisa disebut dengan kas short and over.
Sebagai ilustrasi, contoh kas kurang atau kas lebih diasumsikan data mesin kasir pada tanggal 3 Mei untuk penjualan tunai senilai 35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai yaitu 35.668.000. Penjualan tunai penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar 22.000. Jadi 35.690.000 dikurangi 35.668.000 itu 22.000. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban-beban lain pada pelaporan laba rugi. Yang kedua, saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Jadi kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran atau remittance slip bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Sebagai pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher atau a voucher system merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat menggunakan transfer dana elektronik misalnya membayar gaji karyawan. Perusahaan menggunakan rekening bank untuk pengendalian internal. Ada beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank, yaitu yang pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Yang ketiga, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank atau bank statement dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan atau hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Lalu di sini ada ilustrasi laporan bank dari Bank Cipta Karya. Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Di sini ada perusahaan dan bank, aset kas di bank, lalu liabilitas rekening nasabah. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas, dan perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Lalu di sini ada ilustrasi dari catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Harus menentukan penyebab selisih dari kedua jumlah ini. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencetakan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas yang disesuaikan itu ditentukan dalam rekonsiliasi bank yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu bagian bank dan bagian perusahaan. Saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Lalu di sini ada ilustrasi dari saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank
yaitu yang pertama memasukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Yang kedua, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Yang ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Yang keempat itu tentukan saldo yang disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Sedangkan di sini ada rekonsiliasi sisi perusahaan, terdapat 4 langkah yang bernilai dari 5 hingga 8 langkah. Yaitu yang pertama memasukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Yang kedua, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Yang ketiga, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Yang keempat, itu tentukan saldo disesuaikan dengan menambah langkah 6 dan mengurangi langkah 7 atau yang dimaksud dengan langkah 2 dan langkah 3. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7 atau di penjelasan sebelumnya. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780 perak per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama ialah 2.549.990 perak. Ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Langkah kedua, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank senilai 816.200 perak. Langkah ketiga, cek yang belum diuangkan pada nomor transaksi 812 senilai 1.061.000, nomor transaksi 878 senilai 435.390 perak, nomor transaksi 883 senilai 48.600 perak dengan total 1.544.990 perak. Langkah ke-6 itu wesel ditagih 400.000, berikut bunga sebesar 8.000, diterima oleh bank belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 408.000. Langkah ke-7, cek dari pelanggan atau yang disebut dengan Thomas Tarigan sebesar 300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tampak dalam memo debit 300.000. Beban administrasi bank 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor transaksi 879 sebesar senilai 732.266 perak untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260 perak. Lalu di sini ada ilustrasi rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk PT Sigma Utama yaitu ada di gambar berikut. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Jadi dana kas biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Lalu di sini ada ilustrasi dana kas kecil yang diasumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos perlengkapan kantor 380.000, perangko debit perlengkapan kantor senilai 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain-lain 30.000 dengan total 467.000. Ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus ada pada gambar berikut. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat likuid untuk memperoleh bunga. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan atau bisa disebut dengan ratio of cash to monthly cash expenses berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Rasio kas terhadap beban kas bulanan dihitung dengan kas pada akhir tahun per beban kas bulanan.
Dan di sini ada beban kas bulanan, terkadang disebut kas burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas, yaitu beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi per 12 bulan. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Di sini ada ilustrasinya. Lalu di sini ada ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas pada per bulan. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung dengan gambar di bawah ini. Baik, berikut adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.